Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan teman-teman saya untuk menyampaikan presentasi di hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dengan topik pandangan filsafat dalam pemikiran ekonomi sosialis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan membuka diskusi produktif di akhir sesi nanti ya. Oh iya, sebelumnya saya belum perkenalan nih. Saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi Syariah kelas 3B dari Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Nah, di sini kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Aprianto dan teman saya ada Teh Siti Ayu Julia, dan yang ketiga ada Mas Ado Kusdiana Putra. Nah, mungkin kita langsung saja ya ke materinya. Nah, kita akan membahas tentang pandangan filsafat dalam pemikiran ekonomi sosialis. Nah, pengertian ekonomi sosialis adalah sebuah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan ekonomi. Berbeda dengan sistem kapitalis yang menganut prinsip kebebasan individu dalam perekonomian, sosialis menekankan pada kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan distribusi. Nah, dari Karl and Marx adalah tokoh yang paling identik dengan sosialisme. Dalam bukunya Das Kapitals, Marx mengkritik keras sistem kapitalisme dan mengusulkan sosialisme sebagai alternatif yang lebih adil. Menurut Marx, sosialisme akan menghilangkan kelas sosial dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Nah, untuk ciri-ciri ekonomi sosialis, di sini satu ada lebih mengutamakan kebersamaan. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kekayaan sosial sebagai individu-individu fix belaka dan tidak adanya pengakuan atas hak-hak pribadi atau individu dalam sistem sosialis. Nah, untuk yang kedua, peran pemerintah sangat kuat. Peran pemerintah bertindak aktif mulai dari perancangan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Untuk yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi atau aset diskusi masyarakat melahirkan kesadaran kolektivisme atau masyarakat sosialis, dan pola produksi atau aset dikuasai individu melahirkan kesadaran invisibilisme atau masyarakat kapitalis. Nah, kelemahan sistem ekonomi sosialis ini, satu, tawar-menawar yang sulit dilakukan oleh individu. Nah, yang kedua, sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat kepentingan diri sendiri. Nah, yang ketiga juga, dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Nah, untuk yang keempat, sistem ekonomi sosialis mencoba untuk mencapai tujuan memulai larangan-larangan eksternal dan mengesampingkan pendidikan moral dan latihan individu. Mungkin kita lanjut untuk slide selanjutnya. Untuk Teh Ayu, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan sistem ekonomi sosialis.
Yang pertama itu setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya termasuk makanan sebanyak 2 kali sehari, beberapa helai pakaian, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat tinggal dan lain-lain. Kemudian yang kedua, setiap individu mendapat pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan negara. Kemudian yang ketiga, yaitu ada semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara yang sempurna di antara produk dengan penggunaannya. Dengan demikian, masalah kelebihan atau kekurangan produksi seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalis tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat, semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara dan keuntungan yang diperolehnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian beralih pada prinsip-prinsip dasar filsafat ekonomi sosialis. Yang pertama itu ada pemilikan harta oleh negara, di mana seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada kesamaan ekonomi, yaitu sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Yang ketiga ada disiplin politik. Untuk mencapai tujuan pada sistem ekonomi sosialis secara keseluruhan, negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Selanjutnya mengenai filsafat sosialis berakar pada beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada keadilan sosial. Sosialisme berpendapat bahwa keadilan sosial harus menjadi tujuan utama dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada egalitarianisme, adalah pandangan bahwa semua manusia memiliki nilai yang sama dan oleh karena itu kita harus memiliki kesempatan yang setara. Kemudian yang ketiga ada kritik terhadap kapitalisme. Filsafat sosialis seringkali lahir dari kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalis dianggap menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi yang signifikan. Kemudian mengenai tokoh-tokoh filsafat sosialis, yang pertama itu ada Karl Marx, adalah tokoh utama dalam pemikiran sosialis dan komunis. Yang kedua ada Friedrich Engels, yaitu rekan Karl Marx, juga berperan penting dalam pengembangan teori sosialisme. Kemudian ada Rosa adalah seseorang teoretikus sosialis yang mengkritik reformisme dan menekankan perlunya revolusi proletariat. Yaitu tentang pandangan filosofi terhadap pemikiran ekonomi sosialis. Kepemilikan kolektif dan pengelolaan bersama. Sosialisme menganjurkan kepemilikan kolektif atau umum atas alat produksi, seperti tanah dan pabrik. Solidaritas sosial, yaitu solidaritas sosial adalah prinsip inti dalam pemikiran sosialis yang menekankan pentingnya kerjasama dan dukungannya timbal balik antar anggota masyarakat. Prinsip kesejahteraan umum, yaitu sosialisme menempatkan kesejahteraan umum sebagai prioritas utama, yaitu demokrasi ekonomi. Sosialisme juga mendukung konsep demokrasi ekonomi, yaitu bahwa keputusan ekonomi dan pengelolaan sumber daya harus melibatkan partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat. Pembangunan berkelanjutan dan humanis. Beberapa pandangan sosialis modern juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan humanis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan dan sosial dalam perencanaan ekonomi. Kesimpulannya, filsafat ekonomi sosialis adalah sebuah ideologi yang berakar pada prinsip keadilan sosialis, kesetaraan, dan kepemilikan kolektif. Filosofi ini mengkritik keras sistem kapitalisme yang dianggap menciptakan ketimpangan. Sosialis yang ekstrem melalui eksploitasi dan
konsentrasi kekayaan. Dasar filosofis dari sosialisme adalah materialisme historis. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi akibat konflik ras dan hubungan produksi. Sosialisme melihat bahwa sistem kapitalis adalah hasil dari konflik ras dan bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dengan menghapuskan kelas sosial. Tujuan utama dari sosialisme adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan kesejahteraan bagi semua anggotanya. Singkatnya, filsafat ekonomi sosialis menawarkan sebuah visi alternatif terhadap sistem kapitalis dengan menempatkan kebutuhan bersama di atas kepentingan individu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.